Perkenalkan, nama saya Amung Palimir Maadi dengan NPM 224100113. Saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi, yaitu konflik kepentingan atau konflik of interest. Nah, konflik kepentingan ini terjadi bila mana ada seorang yang mungkin menempati jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan atau mungkin juga dalam swasta, atau mungkin di tempat-tempat lain. Beliau itu memiliki suatu tujuan yang melenceng dari tujuan organisasi atau tujuan bersama. Nah, dalam konflik of interest ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan itu tidak berdasarkan hal-hal yang baik, namun hal-hal yang dirasa menguntungkan pihak yang memiliki kepentingan. Nah, seperti itu. Jadi, konflik kepentingan ini pun dapat timbul dari banyak faktor. Contohnya, ada karena hubungan pribadi. Mungkin saya memilih kelompok dalam perkuliahan. Saya memilih anggota kelompok saya saudara A, B, C. Namun saya tidak memilih saudara D dan E karena saya memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Saya lebih dekat dengan mereka, namun saya tidak melihat sebenarnya yang saya butuhkan adalah D dan E karena beliau lebih berkompeten. Namun karena saya memiliki hubungan pribadi dengan A dan B dan C, saya memilih A dan B dan C. Lalu juga kepentingan finansial. Nah, ini sering terjadi di Indonesia, apalagi dalam proyek-proyek pemerintahan. Suatu proses atau pengambilan keputusan ini dapat terjadi tidak baik atau tidak benar hanya karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi dalam hal keuangan. Lalu juga ada yang berdasarkan faktor dari kepuasan. Mungkin karena saya pernah berhubungan dengan saudara A, namun saya tidak merasa puas karena mungkin kinerjanya buruk atau beliau kurang jujur dan sebagainya. Saya memilih orang lain dan sebagainya. Nah, konflik kepentingan di Indonesia ini sebenarnya menjadi masalah yang kompleks dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan yang ke atas. Dari mulai di tingkat RT RW atau mungkin di lingkungan sekitar kita sampai dengan di pemerintahan di pusat sana. Nah, apa saja yang menjadi contoh kasus? Ada salah satu yang hendak saya ambil kasusnya. Kasus konflik kepentingan itu adalah kasus suap pengadaan barang, yaitu barang CSSR atau Collapse Structure Search and Rescue atau penyelamatan di reruntuhan, dan juga drone ROV yang bekerja di bawah air oleh Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas. Nah, kasus ini menarik bagi saya karena saya sendiri juga salah satu anggota SAR dan saya juga mengambil mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi. Jadi kasus ini menarik untuk saya bahas. Kasus ini melibatkan Kepala Basarnas, yaitu Bapak Henry Alfiandi waktu itu, yang memimpin pengadaan barang berupa alat untuk evakuasi reruntuhan atau CSSR, bahasa kerennya lah. Lalu juga pengadaan alat evakuasi bawah air, yaitu ROV atau drone yang beroperasi di bawah air, baik di laut maupun di sungai. Nah, dalam pengadaan ini diadakan proses lelang. Ada beberapa tender perusahaan yang mengajukan diri. Namun Kepala Basarnas atau Pak Henry ini memiliki konflik kepentingan, yaitu kepentingan finansial pribadi. Beliau menjanjikan kepada peserta lelang, perusahaan A, kalau kamu mau ditunjuk sebagai tender atau penyedia jasa bagi Basarnas dalam pengadaan alat ini, kamu sediakan komisi bagi saya 10%. Nah, itu juga berlaku di perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender yang lain. Nah, perusahaan yang mau mengikuti keinginan atau konflik kepentingan dari Kepala Badan SAR Nasional waktu itu, Pak Henry itu, akan ditunjuk menjadi pemenang lelang. Misalnya perusahaan A tidak mau, wah saya tidak mau Pak, saya menolak untuk memberikan komisi kepada Bapak 10%, saya tidak mau. Nah, itu otomatis akan dicoret oleh beliau. Nah, yang dipilih adalah memang perusahaan yang mau memberikan komisi 10%. Nah, maka dari itu pengadaan alat ini pun dirasa tidak optimal, tidak maksimal. Yang harusnya proses seleksi itu melibatkan ahli-ahli yang
mungkin akan menelisik bagaimana kualitas alatnya, bagaimana kecanggihannya, atau mungkin bagaimana alat ini bekerja, kualitasnya seperti itu. Namun hal itu seakan-akan sirna karena yang dipilih adalah perusahaan yang mau membayar komisi. Nah, maka dari itu proses lelangnya pun dapat dianggap sebagai lelang yang fiktif atau mungkin sebagai formalitas saja. Tidak ada tujuan yang memang mencari tender yang terbaik seperti itu. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya memang konflik interest ini bukan hal yang tabu ya di masyarakat, memang sangat sering terjadi baik di kalangan bawah sampai atas. Namun yang perlu dipahami adalah konflik of interest ini menjadikan suatu proses pengambilan keputusan itu berjalan tidak sebagaimana mestinya, yang harusnya dapat dijalankan dengan baik, dengan hasil yang baik. Namun karena banyaknya konflik-konflik kepentingan baik finansial, hubungan pribadi dan lain sebagainya, pengambilan keputusan ini juga dianggap menguntungkan berbagai pihak saja, dan akhirnya pun hasilnya tidak optimal juga. Nah, siapa yang dirugikan akhirnya? Ya, yang dirugikan adalah masyarakat lagi. Seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi yaitu konflik kepentingan atau konflik of interest dengan contoh kasus suap Kepala Badan SAR Nasional dalam pengadaan alat Collapse Structure Search and Rescue atau CSSR, dan juga pengadaan drone ROV bawah air untuk evakuasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.